Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita Nurisma dari kelas S1 Teknik Informatika 7A pagi. Ingin mempresentasikan mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informatika. Sebelumnya kita flashback pada tahun 2007. Di sini kita bisa lihat terjadi banjir di Jabodetabek, termasuk PT United Tractor. Di sini bisa terlihat peralatan kantor, perangkat IT, dokumen penting, serta komponen unit yang terendam banjir, serta evakuasi karyawan yang dilakukan menggunakan traktor. Perubahan yang terjadi saat ini pada United Tractor yaitu pertama, tanggul sekeliling UT, yang kedua, PON, penampungan air, pompa air. We Warn You, sistem pendeteksi banjir dengan sensorik pada United Tractor. Latar belakang yang mendasari kami membuat presentasi ini yaitu pertama, banjir merupakan salah satu bencana alam yang kerap terjadi di berbagai daerah dan salah satunya di perusahaan PT United Tractor pada tahun 2005 dan 2007. Peristiwa banjir yang berdampak negatif terutama dari segi finansial dan mengganggu aktivitas dalam lingkungan PT United Tractor. Mendeteksi ketinggian permukaan air dapat dilakukan dengan menggunakan radar Doppler, tetapi memerlukan rancangan perangkat keras yang rumit. Cara tersebut selain rumit juga memerlukan biaya yang cukup besar. Alternatif lain yang lebih ekonomis mendeteksi ketinggian permukaan air dilakukan menggunakan sensor ultrasonik berbasis microcontroller. What's the idea? Apa idenya? Yang itu pertama, flood alert, kedua, flood warning, ketiga, self flood warning. Idenya, apakah microcontroller itu sebuah alternatif? Pada saat ini cukup berkembang teknologi terutama untuk prediksi cuaca seperti radar Doppler, aplikasi actuator, dan sensor menggunakan microcontroller. Sensor menggunakan microcontroller adalah pilihan untuk menjawab kebutuhan flood alert pada PT United Tractor. Perbandingannya ada dua. Yang pertama, radar. Akurasi dan penggunaan tergantung alat pembantu. Yang kedua, perangkat keras yang rumit, harga yang tergolong mahal. Yang kedua, microcontroller. Akurasi dan waktu yang digunakan untuk mendapat alert cukup singkat, tidak sampai 10 detik. Mudah dibuat dan mudah dioperasikan. Harga yang terjangkau. Kenapa harus alat ini? Flood warning system advantage, timely operation of SAR to prevent inundation of property and land. Kedua, price are relative cheaper. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ali Akbar Ramadhani. Silakan, Ali Akbar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Akbar Ramadhani dari kelas S1 TI 7A pagi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Sita Nurisma, dengan judul We Want You atau UT Flood System. Next. Nah, sekarang kita akan bahas tentang rencana implementasinya. Rencana implementasinya ada 5 tahap lebih tepatnya, yaitu pertama analisis, pemilihan produk, perakitan, implementasi, dan check and corrective action untuk bagaimana mengurangi adanya resiko kegagalan dan untuk maintenance alat-alat tersebut.
Nah, di sini adalah blok diagramnya. Blok diagramnya seperti yang kita tahu, di sini ada microcontroller. Nah, dari sini tuh power supply masuk ke microcontroller dan juga sensor ultrasonik memasukkan sinyal ke dalam microcontroller yang akan diolah menjadi SMS gateway, voice warning buzzers 5 volt, LCD, dan warning light 5 volt. Dan semua itu akan menjadi suatu alert yang akan dikirimkan ke dalam device kalian. Dan ini contoh pemasangan yang ada di site kita, yaitu PON atau penampungan air di PT United Tractor. Nah, di sini ada gambar microcontroller yang menunjukkan bahwa semakin dekat dia dengan level air, berarti akan mengirimkan sinyal kepada microcontroller yang akan menjadi sinyal dan akan berubah menjadi sebuah SMS, suara buzzer, dan lampu yang menyala untuk memperingatkan sistem duty flow system kita kepada orang yang bersangkutan. Nah, di sini kita menentukan level airnya seperti ini. Seperti yang tertera dalam presentasi kita, level air nomor 1 yaitu normal. Ketinggian dari 0 mencapai 90 cm, SMS gateway mati, warning lamp mati, dan buzzers mati. Tetapi ketika level air sudah menjadi waspada atau dalam ketinggian air 1 meter sampai dengan 150 cm, ya kan SMS akan menyala, warning lamp akan melakukan blinking atau kedip-kedip, dan buzzers akan mengeluarkan suara putus-putus. Dan yang paling terakhir adalah bahaya dengan ketinggian air di atas 160 cm. SMS akan menyala, warning lamp akan hidup, dan buzzer akan hidup terus tanpa terputus. Di sini kita akan menjelaskan diagram alir tentang implementasi tersebut. Yang pertama mulai dan yang kedua inisiasi. Nah, pertama-tama sensor ultrasonik akan membaca level air dan memasukkan ke dalam rumus. Nah, jika rumus sudah terjadi, tinggal membaca apakah normal. Jika normal, tampilan dalam LCD akan tuliskan normal. Nah, jika siaga, tampilan LCD alarm suara lampu dan aktif per 5 detik. Dan jika bahaya, tampilan LCD alarm suara dan lampu akan aktif per 1 detik. Nah, setelah semua alarm berbunyi dan sinyal masuk, alat akan mengirimkan SMS terhadap orang yang bersangkutan dan bertanggung jawab atas semua ini. Ya. Dan inilah device yang diperlukan dan cost and resource. Cost of investment modul yaitu adalah berkisar sekitar 920.000. Rinciannya sebagai berikut. 1 SMS gateway wavecom seharga 500.000. 2 adaptor 12 volt sebesar 125.000. 3 warning lamp seharga 95.000. Atmega 8535 75.000. Buzzers 12 volt 45.000. LCD 2x16 35.000, sensor ultrasonik 15.000, dan kabel listrik minimal 5 meter, sekitar per meternya 6.000 dikali 5 sama dengan 30.000. Kira-kira seperti itu harganya, dan seperti ini bentuk gambarnya bisa dilihat di presentasi sebelah kanan. Manfaat yang diharapkan yaitu adalah alat ini bermanfaat dalam mengurangi kerugian karena dapat memperingatkan agar lebih sigap dan mengantisipasi bahaya banjir yang akan terjadi. Investment saving, hanya dengan modul yang harganya tidak sampai 1 juta rupiah, perusahaan dapat mencegah dan menyelamatkan aset perusahaan yang jumlahnya miliaran rupiah dari rendaman banjir. Kesimpulan dan rekomendasi, secara umum implementasi alat pendeteksi banjir ini memang dirasa cukup menguntungkan. Dari sisi cost, dengan modul yang harganya tidak sampai 1 juta rupiah, perusahaan dapat mencegah dan menyelamatkan aset perusahaan yang jumlahnya miliaran rupiah. Dari sisi benefit lainnya dapat membuat pekerjaan maintenance dan security jadi lebih efektif dan efisien. Yang perlu dipikirkan lebih lanjut adalah detail agar rencana implementasi alat pendeteksi banjir adalah harus adanya persiapan, sosialisasi yang
matang terhadap pihak terkait security dan maintenance agar siap dan mengerti apa yang harus dilakukan pada saat mendapatkan notifikasi SMS dan alarm berbunyi untuk mencegah banjir. Ya, terima kasih atas atensinya. Ini bukan tentang hanya sebuah ide, tapi bagaimana membuat ide itu terjadi. Ya, dan ini adalah contoh ilustrasi notifikasi SMS warning dari UT Flood System yang menandakan warning status banjir siaga 1. Ya, cukup sekian presentasi dari kita berdua. Saya Ali Akbar Ramadhani mengucapkan terima kasih dan saya bangga menjadi mahasiswa STMIK Bani Saleh. Terima kasih.